sebelum ke ini udah demo terakhir, basically saya akan ngasih contoh gimana desain pattern bisa mempercepat kerjaan kita. Oke, ini basically coba-coba ya. Jadi misalkan anggap aja kita mau bikin keranjang nih di e-commerce. Ini basically fake project aja ya. Cuman saya mau ngasih lihat gimana cara kita bikin eksplorasi desain. Ketika tadi notice level 5 layer tadi, ini kan skeleton nih, skeleton. Nah, tinggal gimana cara kita bikin ini in real life gitu kan. Case yang mau kita solve itu gimana caranya desain sebuah keranjang belanja yang bisa membuat lebih dari satu barang, memuat lebih dari satu barang. Oke. Terus gimana caranya user kalau beli barang satu jadi pengen beli dua, dari beli dua pengen tiga, dari beli anti gores pengen beli casing gitu, dari beli casing sama anti gores jadi pengen beli anti gores kamera misalnya kayak gitu. Kan itu kan problem yang mau kita solve kan. Nah mungkin as designer kita harus sketching the wireframe and interaksinya dulu nih kira-kira gimana. Ya kan kalau kita langsung design in high fidelity kan kayak tadi, roadmapnya gimana, kita terlalu detail untuk mikirin itu. Padahal kita mau clear di level flow-nya dulu. Kalian bisa sketching dulu di kertas, dimanapun media apapun itu. Yang penting kalian bisa dengan cepat nge-produce solution yang bisa kalian pahamin dulu, baru nanti bisa dijelasin ke user. Nah ini misalnya contoh, oh iya, saya bisa add to cart, terus nanti akan ada cart-nya, nanti kurang lebih ada produknya, ini biar kita dulu yang paham, terus nama sellernya, terus ada vouchernya di sini, terus ada produk lainnya gitu. Karena misalkan untuk motivasi user itu biasanya ada potongan harga, misalkan contoh ya, ini contoh aja, ada potongan harga atau ditawarin produk-produk lainnya gitu. Kalau misalnya saya belanja di Giant, ketika mau nyampe kasir nih ditawarin ada di kasirnya itu ada permen lagi jadi nambah gitu. Oh jangan-jangan kita kalau tawarin produk lain bisa berguna juga. Misalkan itu yang mau kita solve. Berarti kan kita udah clear nih, misalnya dari designer dari tim, oke, kita come up sama 2 ide ini, asli misalnya ada 10 ide. Kita come up mau pakai ide ini. Sekarang kita mau tes ke user. Nah, pastiin sebenarnya tes itu bisa tergantung yang nggak harus high fidelity, tapi kalau misalnya kita pengen bikin high fidelity design dari wireframe ini, pastiin kan kita tinggal bikin patternnya. Kalau tadi kita lihat kan patternnya itu ada top navigation, ada bottom navigation, dan ada main kontennya ya. Iya kan? Kalau tadi, nah kita define dulu aja, misalkan saya bedain aja gitu. Ini jadi suatu hal yang berbeda. Gini. Oke. Jadi yang ini top navigation, bottom navigation, and primary contentnya. Nah, kalau kita translate dari sini, kan berarti saya tinggal bikin satu komponen gitu. Misalkan ya, terus saya tambahin icon back di sini. Terus saya tambahin misalkan gitu. Oh, saya tambahin teks. Misalkan keranjang. Oke, ini pastiin sesuai ukuran Android 360. Misalkan tingginya 80. Ini kita pakai misalkan misalkan gini, contoh aja ya, misalkan gini. Oke. Kan ini udah pasti ada gitu ya di bot exploration, dan ini berarti pattern nih. Ada icon, ada top navigation, terus spacingnya kita mau 8 gitu misalkan ya, contoh ya. Terus saya mau ini kan tadi kita pakai kelipatan 4. Oke, clear. Gini, saya mau warnanya putih misalkan. Pakai biasa aja deh, jangan pakai gini misalkan. Misalkan contoh gini ya.
Terus kita mau bikin ini as pattern. Kita bikin ini jadi apa namanya? Top navigation. Berarti saya namain ini sebagai top navigation. Misalkan opsi 1. Gitu kan. Kan berarti kita tinggal taruh ini di sini. Gitu ya. Terus nanti saya mau bikin button juga nih di bawahnya nih. Kita bikin juga button navigation. Opsi 1 gitu misalkan. Terus saya mau ada buttonnya dengan misalkan 44 terus rounded ya, misalkan gini dulu lah, nggak usah fokus di awal dulu. Terus misalkan lanjut pembayaran gitu kan ya, misalkan contoh aja. Misalkan gini, saya pengen warnanya hitam. Selanjutnya aja deh. Masukin ke sini. Nanti ini kan gini ya. Untuk awal-awal mungkin kita jangan fokus ke detail dulu. Ini. Nah, udah. Sorry. Iya. Nah, kan udah kayak gitu, button navigation opsi 1. Terus saya mau bikin ininya. Nah, ini kan kayak kita designing biasa ya basically. Kayak kita desain biasa aja, ini apa yang istimewa dari ini gitu. Saya juga ngedesain kayak gini gitu misalkan ya. But kalau misalkan kita notice, ini kita namain patternnya dari awal. Kita define ini top navigation, ini bottom navigation. Dengan kita namain ini tuh kita udah secara nggak langsung udah bikin satu komponen gitu kan. Satu pattern yang bisa kita pakai, karena ide kedua juga akan ada ini gitu. Jadi dia bakal reusable. Nah, kalau di Figma itu ada yang namanya komponen. Jadi kita bisa create komponen. Kita bikin gini. Nah, mungkin di fase awal kita ke stakeholder bisa ya udah ini desainnya kurang lebih gini nanti. Terus ntar misalnya ini, terus ini cardnya gitu. Ntar ada fotonya gitu kan, ada foto produknya gitu misalkan ya. Terus ini kita namain apa nih? Misalkan produk card gitu. Ya udah kita namain produk card. Nah, simple itu. Ketika kita udah define, tahu patternnya akan ada apa aja, nanti ketika kita mau eksplorasi, kita bisa lakuin itu di stage yang selanjutnya gitu. Jadi pastiin kita bikin di sini tuh paham dulu stakeholdernya nih. Kita translate dari ide yang ada di otak kita dulu nih. Tinggal kita bikin lebih detail lagi, tapi jangan terlalu detail. Like, yang penting orang bisa paham ketika ngeliat. Nah, cuma nanti di end game-nya, ketika kita bikin desain, itu kita udah bisa, ntar saya mau lakuin eksplorasi. Misalnya saya udah bikin nih top navigation itu nanti ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini. Ntar ada total harga, ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini. Dan semuanya bakal lebih enak. Kayak tadi misalnya Mbak Zara, saya mau yang button yang panjang apa button 2 gitu. Nah, kita siapin dulu aja. Jadi ada main action. Yang penting namanya pun terserah. Kalau bisa ngikutin konvensi, tapi kalau bingung yang kita pahamin. Terus nanti tinggal dengan struktur komponen ini kita bisa jadi lebih gampang untuk eksplorasi desainnya. Kan ya udah, karena ini tadi udah kita bikin komponen, saya mau top navigation, button navigationnya comot pakai yang lain gitu. Jadi untuk bikin ketika udah jadi, misalnya wireframe-nya ya, saya bikin per pattern-nya nih yang kira-kira bisa dipakai gitu. Jadi misalkan di sini karena kita tadi udah bikin komponen ya, kayak ya udah
Top navigation di kita itu adanya gini, tinggal drag and drop. Tadi patternnya apa? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ini kalau di Figma kan bisa fix position, terus nanti ada main action. Tadi udah saya namain, misalnya anggap aja kan tadi udah namain, terus oh ya saya pakai main action yang ini di bawah, dia sticky karena ini ujung apa action yang bakal mau dilakuin, kita bikin fix position di bawah kita. Nah tinggal kontennya nih mau kayak gimana gitu. Nah, ini kan udah sesuai gitu ya. Nah tinggal kontennya nih. Nah kalau kita bikin from scratch kan memang harus bikinnya from scratch misalnya. Tapi kan kalau saya mau explore misalkan, oke ini default, saya mau bikin misalnya kita masih di fase eksplorasi, misalnya saya pengen ininya di bawah aja deh, teksnya lebih panjang karena berdasarkan riset user harus tahu dulu teksnya gitu. Ya udah kita bikin pattern baru yang namanya sama, cuma ini bisa jadi another option dari kita. Misal contoh aja ya kayak gini. Misalkan nih saya namain default 2 gitu. Karena ini opsi 2, terus saya jadiin komponen. Jadiin komponen. Nah, nanti kita bebas tuh mau bikin kayak gimana eksplorasinya, apakah nanti di sini nanti di sini buttonnya gitu. Apakah buttonnya di sini begini, terus nanti ya udah nih saya bikin default 3, saya jadiin komponen juga. Nanti di sini di pagesnya kita bisa dengan gampang, ini tadi kita namainnya product list gitu misalkan. Kita bisa dengan gampang bikin, karena tadi udah kita bikin patternnya, product list. Nah mau yang gimana nih? Mau yang kayak gini atau yang opsi kedua tadi, atau mau ada checklistnya, dia biar bisa tergantung kebutuhan kita. Yang penting kita udah ngelihat itu sebagai pattern. Nah mungkin nanti kita bisa kalau di Figma ini pakai auto layout gitu misalnya, biar lebih gampang lagi. Ini ada fitur namanya auto layout, jadi nanti kalau saya mau tambah barang lagi jadi 4 barang gitu, misalnya 1 barang dulu gitu. Terus tadi di wireframe-nya mau ada vouchernya misalkan. Oh, ini saya tadi misalnya anggapnya udah bikin gitu ya, voucher scarcity-nya. Saya tinggal cari pattern-nya udah dibikin, masukin ke sini. Karena tadi udah kita bikin auto layout, kita bikin kayak gini. Clear. Terus tapi di sini kurang nama seller nih, harusnya ada nama sellernya dulu nih. Oke. Kita tadi kan ini anggapnya kita udah bikin ya nama seller. Gitu. Terus saya mau tahu ada total harganya dong gitu kan. Oh iya, total harga. Oh enggak, total harganya dia sticky di bawah sini. Ya udah saya taruh di sini. Terus dia sticky juga, fix position. Oke, ini keranjangnya. Kalau misalnya 1 dia tampilannya gini, saya mau ada rekomendasinya sesuai sama yang tadi misalkan. Ya udah kita pakai yang mana nih, masukin aja ke sini dan kelar, 1 pattern selesai gitu. Kalau ternyata kayaknya kita butuh ada nama sellernya deh, ada, atau jangan-jangan info sellernya yang di kanan gitu ya, tinggal kita main kita pakai patternnya. Yang penting kita udah tahu nama patternnya aja, yang udah kita bikin sesuai yang kita bikin gitu misalkan. Selesai gitu. Nah ini kalau misalnya kita freelancer atau project ad hoc gitu kan, mungkin bisa bikin sendiri ya patternnya mulai dari nol. Memang ini akan takes time, tapi bayangin deh kalau misalnya kita mau eksplorasi high fidelity, kita nggak perlu back and forth untuk ngegeser lagi komponennya, harus ngebikin dari ulang lagi. Terus kalau misalnya mau nyobain ini roundednya berapa gitu. Terus ini yang bagusnya, oh ternyata misalnya kita masih nggak tahu nih brand colornya apa. Kalau misalnya saya mau tiba-tiba ganti jadi
biru dan dia misalnya kalau udah, karena ini udah kita bikin as komponen, kalau ini kita mau ganti biru, ya udah langsung keganti dia dari sini. Misalkan ya, kayak gitu. Saya jadinya pengen pakai yang satu aja deh, actionnya deh, gitu. Tapi ini maunya warna biru gitu. Berarti ini kita ganti warna biru. Ini pattern yang udah kita bikin, gitu. Nah, hopefully kita bikin dulu. Jadi berarti lama dong harus bikin ininya juga. Iya, cuman pastiin kita harus make mention dulu nih kira-kira akan ada apa aja. Request section, ada voucher scarcity, ada informasi seller misalnya kayak gitu. Itu yang harus kita define dulu patternnya akan ada apa aja. Terus kita naming yang sama di Figma dan kita bisa tinggal drag and drop the Lego-nya lebih cepat gitu. Ini saya mau kasih lihat kalau misalkan di Bukalapak. Ini kan contoh ya, kalau di Bukalapak itu, bentar, ini Figma yang kita udah punya desain sistem jauh lebih cepat lagi. Jadi tim produknya itu fokus untuk problem solving aja. Karena udah ada desain sistem tim yang udah ngebikin. Jadi kalau di Bukalapak, desain sistemnya udah lengkap banget. Jadi kalau kita bikin phone Android gitu ya, kita desain, kita mau masukin button itu udah lengkap di Bukalapak. Jadi kita tinggal pakai aja Lego-nya. Kalau perusahaannya belum punya style guide atau desain system, apa yang dilakukan ya kita harus kayak tadi pastiin biar lebih efektif tuh yang reusable kita bikin gitu. Ini kayak udah lengkap di sini ada semua. Kalau saya mau ngasih informasi positif bisa pakai success banner. Ini ada buttonnya. Terus misalkan saya mau ini lanjut ke pembayaran. Gitu. Semuanya udah ada, mulai dari komponen terkecilnya udah ada. Gitu. Dan ketika kita masukin komponen ini, karena ini udah dalam bentuk desain sistem di Bukalapak, pasti engineer-nya tuh udah tinggal pakai code yang sama dan visualnya pasti sama persis gitu. Dia nggak perlu lagi nge-inspect, ini tuh jaraknya berapa sih? Misalnya dari sini ini tuh jaraknya berapa sih? Ya itu pasti sama karena ini di thread satu Lego gitu. Kayak gitu sih. Jadi ketika bikin desain sistem, no matter apakah udah punya desain sistem atau enggak, atau bukan desain sistem, desain pattern, pastiin kita aware dulu kira-kira akan ada komponen apa aja, kita namingin, terus kira-kira komponen ini mau kita tweak bagian mananya aja, terus tinggal kita explore aja gitu, kira-kira akan kayak gimana. Kita bisa langsung cross check di apps yang aslinya gitu misalkan. Sip, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanya enggak? Itu that's the end of session dari kita hari ini dengan kita tahu patternnya, kita udah define pattern di awal apa aja yang akan ada di